Satu dari dua begal dihadiahi timah panas. Tanggul bendungan Meninting jebol. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTV kembali menjumpai Anda hari ini beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Rina Fatiro, inilah iNews NTV selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, satu dari dua komplotan begal sadis dihadiahi timah panas karena berusaha kabur dan melawan saat ditangkap. Dua pelaku begal ZA 28 tahun dan MYP 18 tahun digerebek tim Puma Polres Lombok Timur di tengah persawahan di wilayah Desa Kertasari, Kecamatan Labuan Haji. Kedua pelaku diringkus polisi setelah menebas korban dengan parang dan membawa kabur HP korban hingga korban sempat dilarikan ke Puskesmas Labuan Haji karena tangan korban mengalami luka sayatan. Modusnya, kedua pelaku berpura-pura meminta kantong plastik saat korban MS 28 tahun bersama rekan wanitanya duduk santai di Pantai Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji, Jumat malam. Tidak mendapatkan kantung plastik dari korban, beberapa menit kemudian kedua pelaku kembali menghampiri korban dengan menodongkan sebilah parang agar korban menyerahkan HP-nya. Korban sempat melawan dan menangkis tebasan pelaku hingga korban mengalami luka sayatan di bagian tangan. Sedangkan rekan wanita korban berteriak meminta tolong hingga kejadian ini dilaporkan ke aparat kepolisian. Sementara itu, berdasarkan laporan dari korban, polisi bergerak cepat memburu pelaku. Hasilnya, kurang dari 24 jam kedua pelaku berhasil diringkus. Saat ini kedua pelaku digelandang ke Mapolres Lombok Timur guna menjalani pemeriksaan. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian, HP, uang tunai hasil curian, motor dan parang yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Korban yang saat itu sedang bersama dengan rekan wanitanya berjalan-jalan di Labuan Haji. Setelah itu didatangi oleh dua orang yang tidak dikenal saat itu meminta kantong plastik. Karena dijawab tidak ada, 15 menit kemudian korban masih berada di lokasi bersama dengan rekan wanitanya, didatangi kembali oleh terduga pelaku. Di saat itu ditodong menggunakan sebilah parang di arah dada korban, dan saat itu juga dimintakan HP yang dimilikinya, yakni HP merek apa ini? HP merek Vivo dan uang. Uang ini hasil penjualan. Uang hasil penjualan sebanyak Rp600.000. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku mendekam di sel tahanan Mapolres Lombok Timur. Pelaku dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi lain, tanggul bendungan Meninting jebol akibat derasnya air bah yang datang dari hulu setelah diguyur hujan lebat. Sejumlah pekerja panik menyelamatkan diri dan 3 alat berat terbawa arus. Sejumlah pekerja proyek bendungan panik saat aliran air bah dari gunung dan hutan masuk ke area bendungan Meninting yang tengah dikerjakan saat debit air meningkat. Hujan lebat yang terjadi di hulu di kawasan Bendungan Meninting, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dari siang sampai sore memicu kenaikan drastis debit aliran sungai Meninting. Akibatnya tanggul pengelak Bendungan Meninting yang baru dibangun jebol karena tidak mampu menampung debit air yang sangat besar. Tanggul pengelak adalah suatu bangunan yang berfungsi mengalihkan aliran sungai utama selama pekerjaan konstruksi bendungan dilaksanakan. Selain itu, akibat luapan air bah itu, ada 3 alat berat hanyut. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Di Desa Bukit Tinggi sendiri tidak hujan lebat justru terjadi di hutan dan gunung. Di sini kondisinya tidak hujan, yang hujannya di hulu, di hutan. Jadi kalau teman-teman di proyek itu tidak cepat saya komunikasi sama K3-nya, memang kita standby-kan orang untuk
melihat kan keadaan cuaca di atas ya, kalau ada banjir. Kalau enggak mungkin ada korban karena sudah di standby kan oleh K3-nya ketika banjir, dikasih tahu lah operatornya. Cuman ada beberapa alat yang enggak sempat dinaikkan, jadi itu yang kena. Berarti debitnya lumayan besar Pak Kadus? Lumayan besar. Berarti lumayan sering kayak gini, kejadian seperti ini lumayan sering berarti. Kalau memang yang sering seperti ini itu jarang. Tapi yang lebih besar ini pun sudah terjadi banjirnya. Dulu tahun berapa itu, 2003 atau 2024? Oh, berarti sebelum menunggungannya. Sebelum ini. Tingginya debit air memicu luapan Sungai Meninting di Desa Sesele setinggi mata kaki hingga sepanjang aliran sungai. Sejumlah areal persawahan yang ditanami padi dan palawija hanyut terbawa derasnya air bah dari bendungan Meninting. Masyarakat pun diminta waspada karena potensi hujan masih tinggi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa 30 ton logistik MXGP Samota tiba di Bandara Internasional Lombok. Logistik yang berisi motor dan suku cadang tersebut dibawa ke Pulau Sumbawa menggunakan truk kontainer melalui jalur darat. Sebanyak 30 ton logistik untuk perhelatan motocross Grand Prix yang akan dikelar Samota Sumbawa tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Logistik diangkut dalam 3 tahapan dari hari Sabtu hingga Minggu. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menggunakan pesawat charter Blackstone Airlines menuju Bandara Internasional Lombok. Selanjutnya logistik yang berisi motor dan spare part ini diangkut menuju lokasi acara ke Pulau Sumbawa melalui jalur darat menggunakan truk kontainer untuk logistik perhelatan MXGP Samota 24-26 Juni mendatang. Untuk keseluruhan rencananya akan tiba dengan total 54 palet dan 30 ton beratnya. Nanti akan dibawa langsung dengan truk melalui jalur darat dan laut langsung ke Samota. Kalau kargo ini isinya apa saja? Kargonya itu ada yang pasti ada motornya, kemudian spare part, kemudian rencananya fuel juga akan dimasukkan di dalam kargo ini. Sementara itu para kru dan rider dijadwalkan akan tiba di Lombok pada 23 Juni 2022 mendatang menggunakan charter flight di Bandara Lombok dengan jumlah sekitar 190 orang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews memberitakan. Pemirsa, sedikitnya 394 jemaah calon haji asal Kota Mataram dilepas Wali Kota Mataram untuk diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah. Untuk pertama kalinya keberangkatan haji mulai kembali terlaksana setelah 2 tahun tidak diselenggarakan karena pandemi COVID-19. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dan Wakil Wali Kota Mataram Mujibur Rahman melepas keberangkatan 394 calon jamaah haji Kota Mataram di kantor Wali Kota Mataram. Calon jamaah haji asal Kota Mataram yang diberangkatkan sebanyak 394 orang terdiri dari 189 calon jamaah haji pria dan 205 calon jamaah haji wanita. Calon jamaah haji termuda berusia 24 tahun dan calon jamaah haji tertua berusia 60 tahun kurang. Salah satu calon jamaah haji Munawar Ridwan menjelaskan dirinya sudah menunggu selama 11 tahun dan merasa senang sekali mendapatkan giliran untuk berangkat haji. Hitung dari 2011 9 tahun, tapi kan ada corona, nunggu 2 tahun lagi 11 tahun jadinya. Kalau perasaannya sangat senang sekali gitu, merasa bangga gitu. Karena sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa untuk menjalankan ibadah haji. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana berpesan untuk menjaga kekompakan dan saling memperhatikan satu sama lain. Pesan untuk jemaah tadi sudah saya sampaikan. Pertama tentu jaga kekompakan lah ya, jaga saling kerjasama, saling tolong menolong, kemudian juga saling memperhatikan satu sama lain ya. Yang muda bisa menjaga yang sudah tua gitu kan, dan kemudian termasuk juga para petugas-petugas haji tadi yang sudah diberikan amanah. Ini tugas mulia supaya mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Antusiasme warga beserta keluarga calon jamaah haji ramai menyaksikan pelepasan di luar kantor Wali Kota Mataram. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews memberitakan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.